Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Teman saya ada Tanti Nung Anggriani, saya sendiri Vito Sastra Bintang, dan Tri Wahyuning Tias. Kami akan mencoba menjelaskan tentang organophosphate pesticide. Oke, langsung saja. Pokok bahasan dari bahasan ini ada 4 bagian. Yang pertama, identifikasi hazard atau sumber polutan. Yang kedua, ada efek organophosphate pesticide terhadap manusia dan lingkungan. Terus yang ketiga, ada transportasi dan transformasi. Dan yang terakhir, perencanaan pengambilan sampel. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tanti. Ya, berikut kita masuk pada pendahuluan. Pestisida organofosfat merupakan semua ester dari asam fosforik yang meliputi turunan alifatik, fenil, dan heteroskulik. Jenis pestisida organofosfat yang banyak dipakai diantaranya paration, metilparation, kliripos, malation, monokotropos, diazonin, fenitrion, dan dimetoat. Pestisida organofosfat digunakan untuk mengendalikan beragam jenis serangga penghisap, pengunyah, dan pengubur. Juga tungau, kutu daun, dan berbagai hama yang menyerang tanaman kapas, tebu, kacang tanah, tembakau, sayur-sayuran, buah-buahan, serta tanaman hias. Yang pertama yaitu identifikasi hazard atau sumber polutan. Proses pencemaran. Nah, proses pencemaran ini terbagi atas 2. Ada yang terhadap manusia sama terhadap lingkungan. Nah, yang pertama terhadap manusia. Mekanisme kerja pestisida golongan organofosfat dan karbamat pada tubuh yaitu pestisida yang masuk ke dalam tubuh akan mengikat enzim cholinesterase atau menghambat penyaluran impuls syaraf sehingga tidak terjadi hidrolisis asetikolin. Hambatan ini dapat terjadi beberapa jam hingga beberapa minggu, tergantung dari jenis anticholinesterase-nya. Hambatan yang bersifat reversibel dapat disebabkan oleh turunan ester asam fosfat yang dapat merusak cholinesterase dan perbaikan baru timbul setelah tubuh mensintesis kembali cholinesterase-nya. Kedua, terhadap lingkungan. Cara pemaparan sangat dipengaruhi oleh bentuk lubang inozel besar kecil, tekanan udara alat penyemprot, dan volume pengenceran pestisida. Makin banyak pestisida yang dikeluarkan sehingga makin besar deposit pemaparan. Juga makin sedikit air yang digunakan untuk mengencerkan pestisida. Maka makin besar konsentrasi pestisida yang terlalu hingga makin besar deposit pemaparan. Berikut dijelaskan oleh teman saya. Berikut ada organofosfat pestisida terhadap kesehatan. Sebelumnya, penggunaan pestisida golongan organofosfat ini jadi banyak dikhawatirkan karena selain mengusir hama, keracunan pada petaninya langsung atau pada konsumen yang mengkonsumsi hasil pertanian disemprotkan pestisida golongan organofosfat ini. Keracunan akibat senyawa organofosfat akan menyebabkan otot-otot menjadi kejang dan penderita akan menggelepar. Gejala-gejala lainnya dari keracunan senyawa organofosfat adalah gemetaran, penglihatan menjadi kabur, mual, lemah, kejang, diare, dan sakit dada. Tanda-tanda lainnya berkeringat, mata berair, air liur banyak keluar, denyut jantung lebih cepat, dan muntah. Kemudian gangguan fungsi hati. Pestisida yang terakumulasi dalam jangka panjang akan mengalami biotransformasi yang menimbulkan kerusakan pada organ hati.
Gangguan fungsi hati akibat pestisida organofosfat dapat dilihat dari enzim yang diekstraksikan oleh sel hati ke dalam darah. Kerusakan fungsi hati dapat dilihat dari aktivitas beberapa enzim. Kemudian kematian. Kematian ini jika keracunan sangat serius akan menyebabkan menggelapar, kehilangan refleks dan tidak sadarkan diri, dan bisa menyebabkan kematian bila lambat ditangani. Next. Kemudian dampak organofosfat pestisida terhadap lingkungan, yaitu pertama, menurunkan kesuburan tanah, kedua, sumber air menjadi ketiga, terjadinya resistensi OPT terhadap pestisida, kemudian pertumbuhan tanaman menjadi abnormal, terus terbentuknya residu pestisida pada tanaman. Next. Next. Kemudian transportasi dan transformasi. Pada penggunaan pestisida organofosfat ini bisa menyebabkan paparan pestisida. Nah, sebelumnya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap paparan pestisida yaitu masa kerja, bentuk kelengkapan APD yang dipakai, lama penyemprotan, pengolahan pestisidanya, bahan aktif pestisida, suhu lingkungan, dan arah angin. Dari paparan pestisida ini bisa berdampak ke manusia dan ke lingkungan. Dampak ke manusia ini melalui pernapasan, pencernaan, dan kulit, dan mengakibatkan. Kemudian dari lingkungannya ini yaitu mengakibatkan lensakan pestisida pada tanah akibat adanya pergerakan air yang menyebabkan fungsi air tanah oleh senyawa-senyawa pestisida. Kemudian runoff, yaitu limpasan air hujan dan aktivitas penyiraman, menyebabkan pestisida tercuci dari tanah, tanaman, atau partikel tanah yang terkontaminasi pestisida ke saluran-saluran drainase dan saluran air terdekat. Runoff dari tanah-tanah tempat aplikasi pestisida dapat mencemari air permukaan hingga 90% bagian dari beberapa pestisida yang diaplikasikan dapat hilang dari beberapa jam akibat runoff. Kemudian volatilisasi, yaitu pestisida menguap dari tanah, dedaunan, atau air permukaan. Uap tersebut dapat berpindah dari lokasi aplikasi hingga diendapkan kembali pada tanah atau vegetasi non-targetnya. Volatilisasi adalah rute pembuangan utama bagi kebanyakan pestisida. 90% bagian pestisida tertentu dapat menguap dari tanah, tanaman, dan air permukaan dalam beberapa hari setelah aplikasi, serta dapat menyebabkan fitotoksis pada tanaman lain di sekitarnya. Dari dampak tersebut, jadilah pencemaran, dan pencemaran ini ke bioakumulasi dan biomagnifikasi kembali ke manusia. Manusia mengalami keracunan. Next. Nah, terus bagian keempat yang terakhir, perencanaan dan pengambilan sampel. Jadi bagian-bagian itu yang pertama, kita harus memilih lokasi atau pemilihan lokasi, terus mengambil beberapa sampel dari lokasi yang berbeda-beda, kemudian menyimpan pada wadah yang steril.
Terus yang ketiga, melakukan penelitian residu pestisida pada sampel di dalam lab. Sampel tersebut kemudian dicincang dan ditambahkan cairan Na2SO4 anhidrat, kemudian dihomogenkan selama 2-3 menit. Keenam, sampel diekstraksi dengan larutan campuran diklorometana, aseton, petroleum, benzena sebanyak 10 ml. Ketujuh, campuran didiamkan sampai residu terpisah. Kemudian lapisan atas diambil, kemudian 1 pl diinjeksi ke dalam instrumen gas kromatografi. Setelah itu replikasi dilakukan sebanyak 3 kali. Berikutnya demikian presentasi dari kelompok 5. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung ke Google Doc yang disediakan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Saya ikatin boleh?